Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oke guys, para sahabat sadulutur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini saya masih bisa menyempatkan untuk membuat konten ya, karena sudah sangat sore sekali. Jadi berapa menit ya kita akan membahas tentang kaidah dalam mengamalkan sunnah ya, dan kita akan memasuki kaidah yang pertama, yaitu amalkan sunnah meskipun orang-orang meninggalkannya ya. Ini merupakan fenomena yang sangat menyedihkan seiring ditemui di kalangan pecinta sunnah. Di antara mereka yang bimbang untuk menghidupkan suatu amalan sunnah yang telah tiada di tengah kehidupan masyarakat, apalagi di zaman yang modern yang penuh dengan macam-macam keberagaman dalam hal ibadah gitu ya. Maka dari itu kita harus mengetahui apakah yang dikerjakan oleh orang termasuk bagian sunnah atau penyimpangan. Nah, para sahabat sambil tutor ya, untuk menghidupkan sunnah pada kondisi seperti ini itu lebih utama dan berlipat ganda pahalanya jika dibandingkan mengamalkannya di tengah masyarakat yang telah terbiasa mengikuti sunnah ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu amalan di tengah-tengah masyarakat yang memang notabene adalah pelaku-pelaku sunnah, maka hal ini tidak akan menjadi tantangan buat diri kita. Namun ketika kita ya melakukan suatu amal-amal tersebut di tengah-tengah masyarakat yang memang sangat sulit untuk menerima sunnah-sunnah tersebut, sehingga mereka mau ya melakukan amalan-amalan sunnah, insya Allah itu akan mendapatkan suatu pahala yang besar, karena kita memberikan edukatif atau memberikan sebuah ilmu kepada mereka sehingga mereka mengikuti kita, dan insya Allah pahala akan terus mengalir pada diri kita ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, pada suatu masa yang akan datang terdapat hari-hari yang harus dilalui dengan penuh kesabaran ya. Bersabar dalam mengamalkan sunnahku pada masa itu seperti memegang bara api ya. Dan orang-orang yang mengamalkan sunnahku ketika itu akan mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang yang mengamalkan di antara kalian. Ada suatu pertanyaan ya dari Syekh Sulaiman bin Suhman yang penting untuk kita renungkan, berkaitan dengan perlunya seorang muslim berkomitmen, istiqomah lah boleh dikatakan ya, dalam menegakkan sunnah-sunnah ini. Yang pertama yaitu bagaimana kita mampu membantah atau mengingkari ya orang-orang yang melakukan suatu perbuatan yang dianggap itu merupakan amalan ya. Berzikir setelah dalam keadaan sholat dan mengangkat suara ketika setelah melakukan ibadah sholat, baik perbuatan maupun ucapan, dan yang telah ditinggalkan oleh dianggap sesuatu yang remeh. Bahkan orang-orang tidak lagi beranggapan bahwa sunnah tersebut termasuk ya suatu amal yang mendatangkan pahala apabila dikerjakan, dan amal ini tidak mendatangkan dosa apabila ditinggalkan. Jadi sebenarnya ketika kita meninggalkan sesuatu yang sunnah memang tidak berdosa, tetapi kita tidak akan mendapatkan sebuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Sungguh apa yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman itu benar. Adakah kerusakan yang lebih dahsyat ya, kerusakan yang lebih dahsyat daripada matinya suatu sunnah Rasulullah SAW? Bukankah itu petunjuk Nabi Al-Mustafa? Lihatlah dampaknya generasi-generasi di zaman saat ini banyak sekali melakukan penyimpangan-penyimpangan di luar sunnah yang Rasul ajarkan kepada kita ya. Para sahabat sambil tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, mari kita hadapi ya kehidupan ini dengan cara yang baik ya. Setiap orang yang
anti terhadap sunnah, bimbinglah mereka dengan lemah lembut. Jangan kita paksa mereka ya dengan gaya kita, tapi gunakanlah bagaimana Rasulullah ya mampu memberikan pembelajaran kepada orang-orang yang awam. Nah, para sahabat saling tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebelum kita tutup materi kita di kesempatan kali ini ya, ada satu firman Allah yang mengatakan bahwa wala yansurannallahu may yansuru innallaha laqawiyyun aziz. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah ya maha kuat, maha perkasa ya, dalam surat Al-Hajj. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di kesempatan sore hari ini bermanfaat untuk diri pribadi kami sendiri ya, dan alhamdulillah masih bisa saya menyempatkan untuk memberikan sedikit materi di kesempatan sore hari ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon ampun ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.